sorakan haleluya. Haleluya. Coba lihat kanan kiri, katakan Tuhan memberkati. Saya menyapa juga setiap saudara yang menyaksikan secara online, biar semua kita dilawat oleh Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai, memelihara, dan mencurahkan anugerah demi anugerah yang sempurna. Dan saudara sekalian, bulan ini kita banyak belajar tentang inspiration. Bagaimana hidup kita harus menginspirasi, membuat orang terinspirasi melalui teladan-teladan baik kita. Sehingga akhirnya, saudaraku, hidup kita berdampak positif bagi komunitas di mana kita berada. Minggu lalu kita sudah belajar dari Nabi Habakuk. Bagaimana dia tetap bisa bahagia di dalam menghadapi segala keadaan. Dan pagi ini, saudaraku, kita akan belajar satu kebenaran lagi dari seorang yang luar biasa di perjanjian lama. Dan orang ini bernama Ayub, di mana dia melewati masa-masa penderitaan. Tetapi akhirnya dalam perjanjian baru, kisah hidup Ayub dicuplik dan ditulis lagi oleh Rasul Yakobus sebagai sebuah inspirasi yang luar biasa. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Di perjanjian baru Yakobus berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Saya mau tanya, siapa mau hidup bahagia? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya mau bahagia. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus mengagumi ketekunan Ayub, seorang tokoh Alkitab di perjanjian lama. Dia berkata, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan kepadanya. Ketekunan Ayub telah menjadi inspirasi bagi Yakobus, sampai ia menuliskannya di perjanjian baru, agar saudara dan saya belajar dari ketekunan Ayub. Saudara sekalian, kita belajar bahwa ketekunan Ayub sangat mengagumkan dan patut dicontoh. Ayub dikenal sebagai orang yang paling menderita di Alkitab, tetapi berakhir dengan happy ending karena ketekunannya. Nah, saudara sekalian, judul khotbah saya hari ini adalah ketekunan yang mengagumkan. Amazing perseverance, ketekunan yang mengagumkan. Nah, zaman sekarang orang sudah terbiasa untuk hidup serba mudah dan serba cepat. Apapun di dalam hidup ini sekarang sedang dipermudah, sedang dipercepat. Sehingga kita bisa menikmati semua kemajuan dengan mudah dan cepat. Tetapi hal ini membuat orang mulai merasa bahwa ketekunan sesuatu yang tidak favorit lagi. Padahal ketekunan adalah hal penting untuk membuat kita bisa berbahagia. Nah, coba kita lihat lagi Yakobus 5 ayat 11. Ayo kita baca bersama-sama kalimat awalnya. Semua baca keras. 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka apa? Berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Lihat bagaimana ketekunan itu membawa kebahagiaan. Dan saudara sekalian, realitanya seringkali justru ketekunan itu menyengsarakan kita. Seringkali ketekunan itu membuat kita menderita. Ini kenyataannya. Contohnya ketika kita harus tekun olahraga. Waduh, rasanya menderita ketika badan kita pegel semua. Ketika kita harus bertekun untuk belajar. Aduh, bahan-bahannya, soalnya sulit. Tetapi ternyata, saudaraku, Alkitab berkata, walaupun ketekunan itu menyengsarakan, membuat kita menderita, tapi Alkitab berkata, hasil dari ketekunan adalah kebahagiaan. Yang percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita belajar, tekun belajar.
tekun berdoa, beribadah seperti pagi hari ini. Saudara, Anda datang beribadah, bangun lebih pagi, biasanya mungkin ada tawaran untuk overtime atau bisa berlibur, namun saudara mau tekun beribadah, saya percaya Alkitab yang berjanji bahwa ketekunan akan membuahkan kebahagiaan. Katakan yes. Tekun bekerja, tekun melayani, tekun berolahraga, dan itu semua adalah hal yang akan membuat kita bahagia. Nah, apa sih arti ketekunan? Menurut Oxford Dictionary berkata, ketekunan adalah terus melakukan sesuatu, sekalipun melewati kesulitan, melewati penundaan dalam meraih kesuksesan. Jadi saudaraku, ketekunan itu artinya terus melakukan sesuatu. Kata bersama saya, terus melakukan sesuatu. 2, 3. Walaupun melewati kesulitan maupun penundaan dalam meraih kesuksesan. Kita sedang melewati masa sukar. Percayalah bahwa masa sukar pasti akan berlalu. Masa sukar pasti akan selesai. Dan hanya orang yang tekun, hanya orang yang ulet, hanya orang yang tangguh yang akan keluar sebagai pemenang. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ketekunan Ayub sungguh menakjubkan. Ketekunan Ayub sungguh menginspirasi. Sampai kita di perjanjian baru belajar tentang ketekunan Ayub. Ada banyak orang mengagumi kekayaan Ayub. Ada banyak orang mengagumi tentang ibadah Ayub dan sebagainya. Itu bagus. Tapi lihat bagaimana Ayub juga adalah orang yang tekun yang harus kita contoh dan teladani. Nah, pertanyaannya sekarang, Pastor Lukas, kalau ada yang bisa cepat dan mudah, mengapa saya harus memilih untuk melewati sesuatu yang menyengsarakan? Kalau saya menghadapi masalah dan tiba-tiba ada pilihan ketika saya lebih baik tinggalkan keluarga, bercerai, daripada saya harus bertekun, berdoa, memperbaiki keluarga, kan lebih baik begitu. Dengar baik-baik. Ternyata kita harus mengerti. Alkitab berkata bahwa ada sebuah hal yang ajaib ketika saudara dan saya belajar untuk tekun. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus tekun? Jawaban Alkitab yang pertama, ketekunan adalah harga mati bagi kesuksesan. Perseverance is the fixed price for success. Saudara, semua kita mau sukses. Baik dalam pernikahan kita, dalam kesehatan, dalam keuangan, kerohanian, dalam masa depan. Nah, kalau saudara dan saya mau sukses, mau berhasil, maka tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Tetapi kita harus melewati yang namanya sebuah proses untuk ketekunan. Nah, kesuksesan selalu melewati sebuah proses. Hanya ketekunan yang membuat kita bisa lulus dari setiap proses. Itu sebabnya jangan cuman iri melihat kesuksesan orang. Melihat orang itu bahagia. Melihat pencapaian orang itu dahsyat. Tapi Anda tidak bisa pungkiri bahwa orang itu tidak langsung berhasil seperti sekarang. Tapi mereka melewati proses demi proses dan di situ membutuhkan yang namanya ketekunan, daya uji, daya tangguh. Nah, alasan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat, sebab Tuhan menghargai ketekunan Ayub. Siapa yang mau alami terobosan dan pemulihan Tuhan? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita harus lewati proses demi proses. Kesukaran demi kesukaran. Kita harus melewati yang namanya kegagalan demi kegagalan. Dan lihat, tetapi di situ diperlukan yang namanya ketekunan. Kesuksesan adalah sahabat baik dari ketekunan. Tidak ada yang amin. Kesuksesan adalah sahabat baik dari ketekunan. Dan keputusasaan adalah lawan utama dari kesuksesan. Dan percayalah, tidak akan ada orang yang bisa menghentikan orang yang punya perseverance, punya keteguhan, punya ketekunan.
Sebab orang yang teguh, orang yang tekun sampai akhir adalah orang yang tak dapat dihentikan oleh apapun juga. Amsal 24 ayat 16. Dalam terjemahan baru berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh. Loh, orang benar kok bisa jatuh? Orang benar kok bisa gagal? Orang benar kok bisa kalah? Loh, saudaraku, nggak ada jaminan kalau kita cinta Tuhan, jadi orang benar, pelaku firman, maka kita nggak pernah gagal. Tidak. Tetapi yang Tuhan ajarkan apa? Namun ia bangun kembali. Haleluya. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan apa? Sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, selalu ia bangun kembali. Kata bersama saya, selalu ia bangun kembali. 2, 3. Kata bersama saya, selalu saya bangun kembali. Lihat Good News Translation dikatakan apa? No matter how often honest people fall, they always get up again. Nggak peduli orang yang jujur berapa kali jatuh, namun mereka bangkit kembali. Dan ini bicara tentang ketekunan adalah harga mati bagi sebuah kesuksesan. Saudara, hari ini apapun keadaan saudara, engkau mungkin sudah berhasil, puji Tuhan. Tapi kalau ada saudara yang melewati masa-masa sulit, proses-proses yang menyakitkan, satu perkara yang Tuhan mau katakan, belajarlah bertekun sampai akhir. Dan hidupmu dan hidupku akan alami terobosan demi terobosan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ketekunan yang membuahkan kesuksesan itu apa? Bertekun dalam iman dan pengharapan kepada Yesus. Saudara, percayalah, iman dan pengharapanmu dengan Yesus gak pernah sia-sia. Iman pengharapanmu dengan Tuhan gak pernah sia-sia. Amin, saudaraku. Hari ini mungkin ada berkata, ada temanmu, keluargamu yang menghina saudara. Coba lihat, kamu doa, kamu percaya Yesus, buktinya hidupmu belum bahagia. Toh hidupmu masih dalam keadaan seperti itu. Mari kita belajar tetap bertekun sampai akhir. Sebab percayalah, iman pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Katakan yes, bertekun mengejar impian kita. Haleluya. Anak kecil saja punya cita-cita. Oh, saudara dan saya apalagi dalam Yesus, bermimpilah setinggi mungkin. Dan percayalah bahwa kita harus terus mengejar impian kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana lebih besar daripada rencana kita. Katakan yes, bertekunlah belajar dan terus mengupgrade diri kita. Walaupun terkadang belajar itu, aduh sulit, menyengsarakan, ya kan? Tapi mari kita belajar bahwa kalau orang bertekun belajar, terus memperupgrade diri, maka hidupnya akan mengalami hal yang ajaib. Bahkan bertekun menjalankan panggilan hidup kita. Sudah terpanggil sebagai suami, jadilah suami yang tekun, istri yang tekun. Orang tua yang tekun. Walaupun sekarang kita menghadapi banyak perubahan zaman, tapi mari kita terus setia bertekun menjalankan panggilan kita. Kalau sudah terpanggil sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bertekunlah menjalankan panggilan kita. Dan yakin bahwa di balik panggilan kita akan ada sebuah pencapaian ajaib yang Tuhan akan berikan. Ketekunan harga mati bagi kesuksesan. Siapa yang mau sukses? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tidak ada pilihan lain, saudara harus bertekun. Terutama kepada generasi muda. Kita seringkali mau shortcut. Oh enak orang itu, YouTuber langsung viewernya jutaan orang. Tapi kita tidak tahu bagaimana proses jatuh bangun orang tersebut. Mari bersama Tuhan, saudara yang sedang terpuruk di bawah, bangkit kembali, jangan menyerah. Bersama Tuhan, kita pasti cakap menanggung setiap persoalan. Katakan yes. Mengapa kita harus tekun? Yang kedua, tekun bukan berarti pasrah. Perseverance does not mean give up. Saudara, ada orang itu ketika menghadapi masa sulit, proses, bertekun sih, tapi sudah menyerah. Itu bukan yang Tuhan suka.
Tuhan mengajar agar kita berserah kepada Yesus. Berserah kepadanya. Tapi bukan pasrah. Bukan menyerah kepada keadaan. Katakan amin. Saudara, ketika pernikahanmu sedang mengalami persoalan, saudara jangan bilang begini, ya udah pokoknya bertekun daripada bercerai, terus bertahan. Lalu Anda nggak buat apa-apa. Bukan begitu. Ketekunan itu bukan pasrah. Kita harus berserah sama Tuhan. Tapi kita harus lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dan selebihnya berserahlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya yang terbaik. Ayub bertekun dengan melakukan yang terbaik. Yang bisa dilakukannya. Selebihnya ia berserah kepada kuasa Tuhan. Bahkan sampai ketekunan Ayub di masa sulit. Itu dibanggakan Tuhan di depan iblis. Ayub 2 ayat 3. Lihat. Firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Saudara, Ayub dibanggakan Tuhan di depan iblis. Saudara, maukah saudara hidupmu, nama saudara dibanggakan Tuhan di depan iblis? Katakan amin. Saudaraku, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat Tuhan yang mengatakan, iya Ayub tetap tekun. Iya Ayub tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku iblis untuk melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lihat bagaimana ketekunan Ayub tetap dia kerjakan waktu dia mengalami proses yang menyakitkan. Dia kehilangan 10 anaknya. Dia kehilangan semua kekayaannya. Bahkan dia mengalami penyakit yang mengerikan. Bahkan semua teman-temannya menghindar. Sahabatnya malah mencaci maki dia. Menyala-nyalakan dia. Tapi ia tetap tekun dalam kesalehannya. Dalam NLT version dikatakan, he has maintained his integrity. Ternyata, saudaraku, ketekunan itu termasuk integritas kita. Dan ini merupakan karakter mulia yang harus kita miliki. Nah, jadi saudaraku, tekun itu bukan berarti pasrah. Menghadapi pandemik ini, katanya ada kelompok orang. Disebut kelompok baringan. Anda tahu kelompok baringan? Ya udah, habis pulang kerja, pokoknya berbaring di tempat tidur. Nggak ngapa-ngapain. Ya sudah, menyerah aja, pokoknya pasrah. No. Saudara, lakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Tidak ada yang amin. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dan selebihnya berserah kepada Tuhan. Nah, dalam menghadapi pandemik, ada banyak varian-varian baru katanya. Ada varian apa? Delta. Ada varian apa lagi? Tapi kita tetap percaya, Yesus Kristus Alfa dan Omega. Dia lebih besar dari semua varian-varian itu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi dalam menghadapi pandemik ini, saudara nggak cuman hanya berdoa. Nggak cuman hanya bertekun untuk berpuasa. Itu bagus. Tetapi mari kita juga lakukan bagian kita. Menjaga jarak aman, tetapi juga kemudian mau vaksin. Saudara sekalian, tadi pagi ada yang WhatsApp saya dari Indonesia, masih tanya lagi. Pastor Lukas, boleh enggak orang Kristen vaksin COVID? Apakah itu antikris? Apakah itu bertentangan Alkitab? Saya jawab, tidak. Vaksin COVID aman. Kita bukan jadi kelinci percobaan. Ada yang mengisukan orang menerima vaksin nanti 2 tahun akan mati. Dalam nama Yesus justru kita sehat walafiat. Katakan amin. Nah saudaraku, lalu saya jelaskan dan lihat bahwa survei Dakta membuktikan sejak Januari 2021 ketika di Amerika mulai dijalankan vaksin, saudaraku, maka grafik penularan pandemik di Amerika turun drastis. Dan puji Tuhan, sekarang kita sudah dalam keadaan di Amerika sudah cukup rendah. Tapi kita nggak boleh lengah. Kita nggak boleh kemudian berbangga diri. Tapi kita tetap harus berdoa dan mawas diri. Katakan yes. Tetapi survei membuktikan selain karena doa, maka tingkat penyebaran di Amerika menurun drastis sejak Januari 2021. Bahkan, saudaraku,
Ingat bahwa memang orang yang sudah divaksin itu tetap bisa kena COVID. Kenapa? Karena seperti Pfizer dan Moderna, disurvei bahwa tingkat keefektifannya 95%. Ingat, bukan 100%. Artinya masih ada 5% chance orang yang sudah terima vaksin bisa terkena. Makanya, saudaraku, kita tetap harus jaga jarak, pakai masker kalau sudah masih berkumpul dengan banyak orang. Tetapi paling tidak, lebih baik kita melindungi diri kita 95% daripada tidak vaksin 100% tidak ada perlindungan. Nah, di survei juga data, ini semua Anda bisa pelajari, ini bukan hoax. Orang yang sudah divaksin, kalau seandainya dia kena COVID, maka ternyata gejalanya yang dia alami akan ringan. Dan akan cepat sembuh. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya sudah ada imunitas yang terbangun untuk menghadapi COVID pada waktu dia sudah divaksin. Bahkan data membuktikan bahwa vaksin Pfizer dan Moderna ternyata mampu mengatasi varian-varian yang baru. Bahkan sampai di Indonesia, mereka yang belum ada Pfizer, mereka sampai kemudian pingin ke Amerika. Makanya sampai ada wisata vaksin. Ya, orang-orang yang punya uang terbang ke Amerika hanya untuk vaksin. Nah, kita yang di Amerika gratis, berlimpah. Bahkan Anda bisa dengan segera, mari saudaraku, kita harus percaya Tuhan. Tapi tekun bukan hanya pasrah, tapi lakukan hal terbaik yang kita bisa kerjakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, hal terbaik apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup beres dengan Tuhan. Saudara, Ayub awalnya kecewa dengan Tuhan, menuduh Tuhan kejam, marah dengan Tuhan. Tapi lihat di pasal 42 dari kitab Ayub. Dia menyesal di hadapan Tuhan, dia minta ampun, dia mencabut semua perkataannya yang jahat tentang Tuhan. Nah, ketika Ayub hidup beres dengan Tuhan, akibatnya maka pemulihan demi pemulihan Ayub nikmati. Saudara, hari ini bagaimana hidupmu dengan Tuhan? Apakah sudah beres dengan Tuhan atau belum? Atau Anda sudah lama jauh dari Tuhan? Dulunya Anda cinta Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani. Tapi bagaimana sekarang? Apakah kita sudah benar-benar hidup dalam kebenaran? Atau semakin lama kita mulai kompromi dengan dosa? Mari kita belajar hidup beres dengan Tuhan. Inilah ketekunan yang harus kita lakukan. Apalagi hidup beres dengan manusia. Saudara, Ayub akhirnya walaupun dia dituduh jahat oleh 3 orang sahabatnya. Namun Tuhan minta supaya Ayub mengampuni, mendoakan sahabat-sahabatnya, memberkati sahabat-sahabatnya. Dan lihat bagaimana Ayub di pasal 42, dia mulai berberes dengan teman-temannya. Dia mulai hidup beres dengan manusia. Dia berkati, dia mintakan ampun atas kesalahan 3 temannya. Sehingga akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya. Di masa pandemik, jangan sibuk cari musuh. Jangan malah sibuk cari lawan. Mari di masa sukar ini, sibuklah cari teman dan sahabat yang setuju. Katakan amin. Saudaraku, mari kita belajar. Yang penting kita balas kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak berbuat jahat. Tapi kalau orang membalas dengan kejahatan, terserah mereka. Yang penting kita hidup beres dengan manusia. Bahkan doa kita akan dijawab oleh Tuhan saat kita beres dengan manusia. Berikutnya, terus berprestasi sebaik mungkin. Saudara, ciptakan prestasi-prestasi yang gemilang. Pada masa sulit begini, saudaraku, percayalah akan muncul para pahlawan-pahlawan yang hebat. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saudara, di tengah-tengah masalah begini, jangan malah Anda give up, menyerah kalah. Tapi justru bangkit, terus berprestasi sebaik mungkin. Ada film drama China, judulnya The Rational Life. Dan ternyata ini film, saudaraku, menarik sekali. Kenapa? Saya nggak bicara soal kisah cintanya. Tapi ternyata wanita yang di depan itu, dalam film itu bernama Shen Rusin. Ternyata Rusin ini, saudaraku, dia seorang yang cerdas, wanita yang berpendidikan tinggi, tetapi dia kerja di sebuah perusahaan mobil di Shanghai, China.
yang ternyata dia berprestasi. Dia akhirnya diangkat untuk menjadi kepala daripada bagian departemen hukum. Karena memang background-nya juga pengacara. Di mana akhirnya dia, saudaraku, kalau ada sue daripada orang lain kepada perusahaannya, dia yang akan handle semua. Kontrak-kontrak dengan perusahaan lain, dia akan handle semua. Tapi satu kali ada tuntutan dari customer perusahaan mereka. Dan ternyata, saudaraku, wanita ini Rusin berhasil membuktikan bahwa si penuntut ini cuma mengada-ada. Tapi akhirnya, saudaraku, pada waktu itu, saudaraku, dia di video oleh pacarnya yang akhirnya dia putuskan sampai akhirnya viral. Orang marah. Akhirnya, saudaraku, ketika dia turun dari kantornya ke tempat parkir, ada banyak orang demo dan ada yang menyiram dia dengan sebotol Coca-Cola. Dan dia dipermalukan, di video, diviralkan. Sampai orang China tahu dia, oh wanita yang dilempar dengan Coca-Cola. Dan Anda tahu, akhirnya pimpinannya di perusahaan, yang gak suka dengan prestasinya, yang iri, malah membuli dia. Malah itu kesempatan untuk menurunkan dia. Dari kepala bagian hukum, lalu diturunkan, dipindahkan ke departemen bagian administrasi. Bukan lagi sebagai kepala, tapi sebagai bagian daripada administrasi bagian paling bawah. Suruh kerja kasar. Hanya satu tujuannya, supaya Rusin ini mengundurkan diri dari perusahaan itu. Keluar. Walaupun sebetulnya Rusin, dia bisa pindah ke perusahaan lain. Akan dapat jabatan yang bagus. Dan juga gaji yang lebih bagus. Tetapi dia tetap bertahan. Dia bertekun. Dia berkata, kalau sampai saya dibully di tempat pekerjaan, saya tidak mau menyerah kalah. Dia enggak emosi, tapi dia hadapi semua bully itu dengan sebuah sikap bijak, dengan kesabaran, dengan prestasi sebaik mungkin. Dan Anda tahu akibatnya, akhirnya prestasi Rusin ini dilihat oleh, saudaraku, para pemimpin-pemimpin pusat perusahaannya. Dan singkatnya, akhirnya dia diangkat sebagai kepala pimpinan daripada perusahaan itu di bagian East China. Dan akhirnya pemimpin sebelumnya yang iri dan menjatuhkan dia, mengundurkan diri karena malu. Teman-teman kerja yang tadinya membuli dia, minta maaf sama dia dan hormat kepada dia. Dan akibatnya dia mencapai kesuksesan karena ketekunannya. Saudara, film ini paling tidak menginspirasi kita. Saya yakin di kerjaan saudara dibully, Anda ditekan. Apakah Anda memilih untuk segera pindah kerja saja? Mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam keluarga Anda ditekan. Apakah Anda memilih untuk udah saya mau keluar aja? Tapi mari kita belajar bahwa wanita ini tetap bertekun dengan menghasilkan prestasi yang cemerlang. Dan akhirnya dia diangkat sebagai pemimpin cabang luar biasa. Hari ini apapun tantangan yang kau hadapi, jangan pernah putus asa. Karena tekun bukan pasrah. Tekun berarti bangkit, semangat, berprestasi. Lakukan yang terbaik, hidupmu akan berhasil bersama dengan Tuhan. Kurang meriah katakan, yes. Ketekunan adalah harga mati bagi kesuksesan. Tekun bukan berarti pasrah. Mengapa kita harus tekun? Yang ketiga, yang terakhir. Ketekunan pasti berakhir bahagia. Perseverance surely will have a happy ending. Kebahagiaan Ayub selain karena anugerah Tuhan, namun merupakan hasil dari ketekunannya. Coba lihat apa akhir daripada hidup Ayub. Ayub 42 ayat 12 sampai 17. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Ayub diberkati Tuhan dengan lebih berlimpah pada sisa hidupnya. Saya imani ayat ini juga jadi bagian saya dan saudara. Tidak ada yang mau. Ini ayat dalam nama Yesus jadi bagian saya dan saudara. Ayub diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan lebih berlimpah dalam sisa hidup kita.
daripada masa sebelum ia mengalami musibah. Ayub memiliki 14.000 ekor kambing domba, 6.000 ekor unta, 2.000 ekor sapi, dan 1.000 ekor keledai. Kalau itu semua binatang Ayub dibawa ke gereja BMC, enggak muat, saudaraku. Ayat yang 13. Ia Ayub mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayat 14. Anak perempuannya yang pertama dinamakannya Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang bungsu Keren Hapuk. Ayat 15. Di seluruh negeri tidak ada gadis secantik ketiga anak perempuan Ayub. Aha. Kalau Anda orang tua punya anak satu perempuan, cantiknya bukan main. Percayalah orang tua limpah dengan hadiah. Apalagi 3, saudaraku, ya toh. Di seluruh negeri tidak ada gadis secantik ketiga anak perempuan Ayub. Mereka diberi bagian dalam warisan ayahnya sama dengan saudara-saudara mereka yang laki-laki. Ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, panjang umur. Sehingga ia sempat melihat cucu-cucunya serta anak-anak mereka, berarti cicitnya. Ayat 17, yuk baca sama-sama biar ini jadi bagian kita. Semua baca, 2, 3. Lalu meninggallah Ayub dalam usia yang lanjut sekali. Siapa mau alami pemulihan berkat seperti Ayub? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ketekunan pasti berakhir dengan kebahagiaan. Saudaraku, kebahagiaan apa yang akan dialami di balik ketekunan? Ketekunan menghasilkan kekuatan dan tahan uji. Orang kalau terus bertekun, maka dia akan semakin kuat, semakin tangguh, dan akan tahan uji. Ingat, bukan cuman iman seperti otot muscle, tapi ternyata mental kita juga, ternyata kerohanian, keuangan kita, keluarga, pernikahan kita juga seperti otot yang harus mulai semakin kuat, semakin tahan uji. Dan Anda tahu bahwa otot itu gak langsung jadi kuat dan berkembang, tapi harus melewati beban yang berat. Dan beban yang berat itu memang awalnya menyengsarakan, awalnya menyakitkan. Anda yang nge-gym, awalnya Anda angkat, tiba-tiba besok, waduh, pegel semua. Tapi Anda tahu, itu akan membuat apa? Otot muscle kita jadi kuat dan tahan uji. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar saudara tetap tekun mengerjakan bagian kita dengan baik. Maka pernikahan saudara, keluarga saudara semakin kuat dan tahan uji melewati apapun juga. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, paling tidak istri saya menginspirasi saya dengan ketekunannya. Dulu dia sering kesakitan, dikit-dikit lemah badannya. Kemudian ada titik balik selain dia berdoa lebih lagi, tapi dia mau rajin gaya hidup sehat. Selain diet, tapi kemudian dia mulai rajin olahraga. Saya kaget karena sejak 4 bulan lalu sampai sekarang dia tekun. Di mana bangun pagi, bangun tidur selain dia doa, langsung sit up di tempat tidur. Dia cari alat yang murah untuk memegang kakinya, untuk dia sit up. Sit up sampai berapa puluh kali. Dan dia ajak, ayo Pak sit up. Saya cuma berkata, saya dukung kamu dalam doa. Saudara, tapi saya lihat ketekunannya tiap hari dia kerjakan. Bahkan juga kemudian memulai suatu olahraga dengan beban. Sampai akhirnya saya lihat hasilnya. Dia jadi kuat dan tahan uji. Sekarang kalau badannya lewati beberapa proses kehidupan, dia tambah kuat. Saya berkata, wow, puji Tuhan. Dan akhirnya itu menginspirasi saya. Saya kembali tekun. Ternyata gini saudaraku, olahraga itu gak perlu panjangnya, tapi perlu tekunnya. Ada orang sekali olahraga setahun sekali 3 jam. Tapi cuma setahun sekali saudaraku. Tapi lebih baik 15 menit, tapi tiap hari, tekun tiap hari. Akibatnya kita jadi kuat dan tahan uji. Saya berdoa dalam nama Yesus. Biar pekerjaan saudara, ekonomi saudara,
biar semua pelayanan dan gereja ini semakin kuat dan tahan uji. Karena kita adalah orang-orang yang bertekun sampai akhir. Ketekunan membawa kedewasaan dan kemuliaan. Wow. Saya melihat orang kalau sudah lewati masa sulit dengan ketekunannya, dia makin matang, dia makin dewasa, dan penuh kemuliaan. Kata-katanya itu ada kedalaman tertentu. Kenapa? Karena dia sudah melewati masa-masa sulit, dan dia berhasil tetap tekun sampai akhir. Saudara, bahkan ketekunan akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saudara lihat ketekunan Ayub, sampai diceritakan di perjanjian baru oleh Yakobus. Saya berdoa dalam nama Yesus, nanti kelak anak cucu kita, mereka akan cerita, nenek moyangku pelaut, pejuang, merantau ke Philadelphia tahun 2000-an, dan mereka berhasil. Kita anak cucunya berhasil karena orang tuaku adalah orang-orang yang tekun sampai akhir. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ketekunan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tentu kita pernah mendengar cerita tentang kelinci yang mengajak bertanding kura-kura untuk berlari. Dan lihat, akhirnya yang menang terakhir siapa? Halo? Kura-kura. Kenapa? Karena kelinci mengentengkan lawan. Dia tidur. Sementara kura-kura, dia terus melangkah. Dengan langkah-langkah yang berat kecil, dia terus melangkah. Tapi dia tekun sampai akhir. Hari ini, apapun tantangan yang sedang kau hadapi, kesulitan apapun yang sedang ada, proses demi proses yang berat menderita dalam hidup kita, jangan lari, tapi terus tetaplah tekun. Kerjakan bagianmu dengan baik, dan selebihnya Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, kalau Ayub alami pemulihan dan kebahagiaan, minimal kalau kita tidak happy ending di dunia, di sorga pasti kita happy ending. Orang-orang yang mau tekun sampai akhir katakan yes. Kesimpulannya, teladani ketekunan Ayub dalam menghadapi penderitaan dan kesuksesan. Jangan cuma iri dengan keberhasilan orang lain. Tapi lihat bagaimana dia tekun melewati semua tantangan. Mengapa kita harus tekun? Yang pertama, ketekunan adalah harga mati bagi kesuksesan. Enggak ada shortcut. Semua orang sukses harus lewati proses. Dan hanya ketekunan yang membuat kita menang atas proses. Yang kedua, tekun bukan berarti pasrah. Menyerah kalah. Hanya sekedar asal jalani hidup. No. Do the best. And the rest, God will do the best for us. Yang ketiga, ketekunan pasti berakhir dengan kebahagiaan. Siapa mau alami ketekunan sampai akhir? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo berdiri bersama-sama, datang pada Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup dalam ketekunan.